A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program kesayangan kita yang selalu setia setiap akhir pekan, setiap Sabtu dan Ahad, yaitu program Cahaya Hati Indonesia. Dan hari ini istimewa karena kami hadir di Masjid Baitul Haq Bekasi. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Kelihatan wajah-wajahnya ini Masya Allah ahli sorga semuanya. Amin. Ya Allah. Baik pemirsa, hari ini kita juga akan membahas tema yang dekat dengan keseharian. Dan juga yang istimewa di Cahaya Hati, kita akan mengaji dengan menggunakan kitab tafsir ya, dan juga kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Dan langsung saja kita sapa guru-guru kita yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Ustazah Syifa Nur Fadilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sedia meluangkan waktunya hari ini di sini. Terima kasih banyak Ustazah. Senang bisa silaturahim lagi. Iya benar. Ustazah kemarin-kemarin ini lagi sibuk apa aja nih Ustazah nih? Kalau saya yang ngurus anak lah di rumah. Ngurus anak ya? Nah, selain itu juga ibu rumah tangga. Rumah tangga. Ngurus suami juga. Itu pahalanya luar biasa loh. Pahala iya itu kan? intinya malah kan. Madrasah pertama itu adalah dari seorang ibu pada anak-anaknya. Benar ya Ustazah ya? Baik, Masya Allah. Terima kasih waktunya Ustazah. Dan di sebelah Ustazah hadir guru kita Kiai Haji Khairul Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kiai, pesantrennya di mana Kiai? Alhamdulillah kita ada pesantren di Cilengsi, di Pati Jawa Tengah, Pati Jawa Tengah, Probolinggo Jawa Timur. Masya Allah, ini nama pesantrennya apa Kiai? Pesantren Sahama. Apa? Sahama. Sahama, Masya Allah. Nanti bisa ibu-ibu kalau punya anak atau cucu bisa mondok ya, monggo ya. Matur suwun Yai atas waktunya. Sami-sami. Baik, sebelah Kiai hadir Kiai Haji Subhan Amir atau Arif ini? Amir ya? Amir ya, benar ya. Soalnya saya lihat di depan tulisannya Kiai Haji Subhan Arif, salah itu ternyata ya. Betul. Subhan Amir. Assalamualaikum Ustaz, sehat ya Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Baik, tadi kami di belakang sempat bincang-bincang sedikit dengan narasumber kita, guru-guru kita. Subhan Amir juga bicara tentang bagaimana pengalaman beliau dengan orang tuanya. Masya Allah. Nanti mungkin akan berbagi juga ya. Tapi kita lihat dulu tema kita hari ini apa ya. Kita saksikan video yang sedang viral berikut ini. Rasa simpati dan miris warga ini seketika meluap saat melihat seorang bocah laki-laki dievakuasi dari atas rumahnya di Jalan Pesantren, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Evakuasi bocah ini dilakukan setelah terjadi aksi penganiayaan terhadap dua anak kakak beradik yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Dalam peristiwa ini, satu orang anak wanita meninggal dunia, sementara kakak korban menjalani perawatan di rumah sakit. Warga sekitar sempat mencurigai saat penganiayaan terjadi. Selama ini korban tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Polisi yang menangani kasus ini telah mengamankan orang tua korban dan telah menjalani pemeriksaan. Untuk penyelidikan, jenazah AH telah diotopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung, sementara kakak korban masih dirawat. Astagfirullahaladzim. Kejadian ini terus berulang-ulang terjadi ya. Waktu saya kecil saya ingat kisah Ari Anggara dulu ya. Ari Anggara, terus ada lagi Ari Anggara yang lain yang mengalami anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
yang disebabkan oleh orang tuanya. Untuk ini silakan Ustazah, mungkin silakan Ustazah bisa memberikan paparan terlebih dahulu mengenai itu. Silakan. Ustazah. Izin guru-guru saya, Pak Kiai dan Pak Ustadz. Para jamaah sekalian, cahaya hati Ainus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Melihat tayangan VT yang tadi kita lihat ya. Jadi bisa disaksikan oleh para jamaah yang hadir di sini maupun di rumah para pemirsa. Itu sangat menyayat hati kita. Apalagi sebagai orang tua melihat anak-anak yang disiksa. Jadi ada istilah itu kalau sekarang ramai, Mas David, inner child. Ya. Jadi istilah luka di masa kanak-kanak. Dan ini ternyata disebabkan oleh perlakuan buruk dari orang tua. Terkadang kita nggak sengaja nyakitin anak. Jadi nyakitin anak bisa dari bentuk kekerasan langsung ke fisiknya. Bisa yang kedua dari ucapan pun bisa nyakitin. Ya? Iya, kadang-kadang seorang ibu yang nggak sengaja nih kita kesel sama anak, tiba-tiba nyumpahin anak, ngatain anak dengan seenaknya. Itu juga bisa menimbulkan kekerasan, ya, berefek negatif dan menjadi luka masa kecil buat anak-anak nanti ketika mereka sudah tumbuh dewasa. Kalau kita melihat kasus Viti ini masuk dalam kategori KDRT juga. Kekerasan dalam rumah tangga. Jadi makna KDRT ini ternyata lebih luas. Bukan hanya kekerasan dari suami kepada istri ataupun dari istri kepada suami. Tapi siapapun yang berada dalam ranah rumah tangga itu. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, sesama pasangan, mertua sama mantu, mantu sama mertua atau sama ipar. Itu masuk dalam kategori KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Islam tidak pernah membenarkan KDRT, bagaimanapun bentuknya, mau secara verbal ataupun non-verbal, mau dengan tindakan ataupun ucapan, KDRT sangat-sangat dilarang. Memang yang lebih dominan dan sering kita dengar kasus KDRT itu adalah kasus dari suami ke istri. Betul ya Bu ya? Betul ya? Banyak kasus viral di mana-mana belum lama kemarin ada 2 public figure yang di KDRT sama suaminya. Tetapi tidak menutup kemungkinan dan bahkan banyak terjadi kasus juga istri yang KDRT sama suami. Ini kalau bahasa kitanya suami-suami takut istri katanya ya. Akhirnya di KDRT sama pasangannya. Nah, kategori orang tua yang menyakiti anaknya itu juga masuk dalam ranah KDRT. Padahal Rasulullah SAW telah menyampaikan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya, sama orang tuanya, sama siapapun yang menjadi kerabat maupun saudaranya. Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat seperti itu. Dan aku, kata Rasul, adalah orang yang melakukan hal tersebut. Makanya dulu Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya Bu sama yang lain Pak. Wahai Aisyah, Rasul itu kalau di dalam rumah ngapain? Maka dijawab sama Aisyah, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi. Rasul itu kalau dalam rumah selain akhlaknya bagus sama para istrinya, sama keluarganya, anak-anaknya, beliau juga adalah orang yang selalu mengerjakan pekerjaan rumah sendirian. Bajunya, kancingnya copot, Rasul ngejahit sendiri. Ya, sepatunya rusak ngebenerin sendiri. Ibu kalau suami kancingnya copot yang ngejahit siapa? Suaminya atau ibunya yang ngejahit? Alhamdulillah istri ngerjain itu juga pahala ya, berkhidmat sama suaminya. Tetapi ini salah satu akhlak Rasul. Di mana Rasul adalah orang yang tidak pernah menyakiti pasangan dan keluarganya. Allah. Bahkan marah saja masih santun yang keluar. Allah. Apalagi berlaku kasar, memukul dan lainnya itu sangat dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Viti ini menjadi ibroh pelajaran buat kita bahwa anak itu adalah amanah, pasangan itu adalah amanah. Maka perlakukanlah mereka sebaik mungkin. Jangan sampai yang nitipin amanahnya marah dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Silakan Kiai Haji Khairul Ansori menanggapi. Terima kasih Ustadz David, Ustadzah Syifa, Ustadz Amir. Mohon maaf izin untuk menyampaikan sedikit tanggapan dari apa yang tadi
ditayangkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang hadir di Masjid Baitul Haq ataupun yang masih ada di rumah, kalau saya hanya mengomentarin satu kata saja. Kalau saya lihat videonya tadi pasti orang akan mengatakan sangat biadab. Setuju enggak? Setuju enggak? Orang tua punya anak, belahan hati, mutiara kehidupan dia, titipan ilahi. Ketika ibu-ibu melahirkan kira-kira susah apa mudah? Susah, ngedennya sakit. Sakit enggak Bu? Ngedennya sakit. Ketika kemudian masih kecil, anak itu kemudian dirawat dengan penuh susah payah. Enggak tidur-tidur kalau malam, benar enggak Bu? Ya kan? Sudah dewasa, sudah besar, menjadi amanah yang harus kita jaga dengan benar, ternyata kemudian malah dianiaya. Orang tua yang harusnya menjadi figur, suri tauladan, bisa mengajarkan sopan santun dan adab, malah justru melakukan perilaku yang biadab. Orang tua yang harusnya dia yang menyayangi, mengayomi, mengasih sayangi kepada si anak ini, malah justru dia yang menghardik, memukul dan bahkan menyakiti. Ini kan biadab sekali. Rasulullah SAW suatu ketika datang kepada rumah beliau. Ketika itu beliau tidak ada, yang ada Aisyah, istri beliau. Kemudian ada 3 orang minta-minta, 1 perempuan ibu-ibu, 2 anaknya. Aisyah radhiyallahu anha ketika itu tidak punya apa-apa kecuali kurma 1 biji. Subhanallah, Rasulullah dan keluarganya hidup sederhana. Enggak punya apa-apa. Tapi meskipun punya cuma 1 kurma, diberikan oleh Aisyah. Loh, inilah ya perilaku baik dari seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memberi yang sedikit itu lebih banyak daripada tidak memberi sama. Betul enggak Bu? Ada uang kita sedikit, warnanya abu-abu, kita berikan kepada pengemis. Lebih baik kan ketimbang enggak memberi, benar enggak? Aisyah radhiyallahu anha juga begitu, ada kurma cuma 1 biji, diberikan kepada mereka bertiga. Subhanallah, kasih sayangnya seorang ibu ketika itu. Kurma yang cuma 1 biji dibelah jadi 2. Bu, kurma besar apa kecil? Ada kurma sebesar apel. Ada enggak? Kurma kecil. Tapi dengan yang kecil itu dia masih berbagi untuk 2 anaknya. Kemudian dibagi 2, diberikan kepada mereka berdua, ibunya cuma apa? Senyum. Melihat anaknya berdua makan separuh dari buah kurma. Inilah arti dari hadis Rasulullah. Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari siksa api neraka meskipun dengan bersedekah separuh dari buah kurma. Tapi apa kata Rasulullah setelah diceritakan kepada beliau perihal ibu yang memberikan kurma yang 1 biji itu dibagi 2 kepada anak-anaknya. Apa kata Rasulullah? Manubtuliya bihadhil banati bisyai'in fa ahsana suhbatahunna kunna lahunna sitron minan nar. Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anaknya, terutama anak-anak perempuannya. Karena menjaga anak perempuan itu susah sekali, terutama pada masa sekarang ini. Kemudian dia melakukan sesuatu yang baik, mendidiknya dengan pendidikan yang baik, maka nanti anak-anaknya itu menjadi penghalang dia masuk neraka. Ya. Mudah-mudahan kalau kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai. Selanjutnya kita dengarkan dari guru kita Ustadz Subhan Amir. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Izin Pak Yai, Ustadzah. Beliau ini mungkin secara usia junior kami, tetapi keilmuannya jauh
lebih senior dari kami. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Kalau kita lihat tayangan tadi, semua mengatakan bahwa itu peristiwa kekerasan. Nah, di dalam Islam tidak ada itu kekerasan yang bukan mendidik. Mungkin kita mengingat-ingat kembali ada hadis laisa minna malam yarham shaghirana walam yuqir kabirana. Bukan dari kami orang yang tidak mempunyai rasa kasih sayang kepada anak-anak kecil dan tidak punya rasa hormat kepada orang-orang tua dan senior. Nah, di situ Rasulullah SAW menyebutkan terlebih dahulu kata-kata malam yarham, bukan malam yuakir kabirona, tetapi malam yarham dulu. Kenapa? Memang yang lebih dahulu harus diberi rasa itu anak kecil. Setuju nggak ibu-ibu? Gitu. Maka kan kita kadang-kadang masih ingat masa kecil. Begitu lihat guru itu dulu galak sekali kan. Tapi ada yang baik sekali. Itu karena rasa yang diperlukan adalah lebih dahulu oleh anak kecil. Maka kita sebagai orang tua harus memberikan rasa kepada anak kecil dengan kasih sayang. Sehingga dari situ feedbacknya, imbal baiknya, barulah mereka akan mempunyai yuakir, kabirona, akan menghormati. Nah, maka tadi kata Ustadzah, kalau hal itu terjadi akan melukai kita. Tapi kemudian apakah dalam Islam tidak ada kekerasan? Oh ada. Hanya ada batasnya dalam ruang lingkup mendidik. Kalau kita lihat tayangan tadi, rasa-rasanya di luar konteks pendidikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, muru auladakum bisolah wahum abna sabah. Artinya perintahkan anak-anak kamu sholat dan mereka adalah usianya 7 tahun. Kemudian disambung, wadribu, pukul kan, wahum abna asyarah. Dan mereka usianya usia 10. Nah kita pukul tetapi ada tahapannya. Masa iya dari usia 7 tahun berarti 3 tahun masanya kita terus ajarkan dia disiplin dan lain sebagainya. Kemudian tidak sholat. Kalau toh harus dipukul di usia 10 tahun ada ditentukan oleh Rasul. Bukan hanya main pukul, yaitu paha di sini yang tidak membahayakan. Dan batasannya juga hanya sekedar menakut-nakuti. Bukan dalam bentuk menyiksa. Mungkin kita juga pernah dengar bahwa siapa yang udah kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Ini pembebas Masjidil Aqsa, usia 21 tahun. Beliau ini anak raja. Rajanya mengatakan ayahnya, kalau Muhammad Al-Fatih melanggar, pukul oleh pedang, dengan pedang, bukan pecut lagi. Bagaimana kalau pukul sekali mati? Tetapi jangan dipahami begitu. Tidak mungkin ayahnya memerintahkan langsung pukul dengan pedang kalau Muhammad Al-Fatih belum pintar bela diri dan belum disiplin. Karena ayahnya melihat Muhammad Al-Fatih memang sudah disiplin untuk tetap komit, maka perintahnya demikian. Artinya apa? Kita diperintahkan berkasih sayang kalau harus melakukan kekerasan dalam bentuk pendidikan, mendidik dan masih di dalam batasan-batasan. Itu yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih. Jazakallah. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak guru-guru. Dan tadi sudah mendengar semua bagaimana tanggapan mengenai video yang sedang viral ya. Bahwa ya apapun yang terjadi sudah pasti kalau ngeliat dari kacamata awam kita di luar sisi hukum ya dan kejadian sebenarnya wallahu alam yang menyiksa anak itu tidak ada dalam ajaran Islam. Karena anak itu adalah amanah dan titipan. Tugas kita orang tua untuk mendidik anak-anak dengan apa? Dengan kasih sayang. Nah, baik kita akan lanjutkan lagi. Kita habis ini akan mengaji, kita akan membedah tafsir hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.